Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswi dari Universitas Negeri Medan, jurusan Kimia dengan program studi Pendidikan Kimia dari PSPK 20C. Di sini kami akan memaparkan penjelasan tentang gaya van der Waals. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Ikatan Kimia dengan dosen pengampu Ibu Siti Rahma. Di sini kami dari kelompok 8 dengan anggota Priscilla Boru Ginting, Siti Mulyana Katrina Tambunan, dan Tisa Florencia Ginting. Selamat menyaksikan. Gaya van der Waals. Dalam ilmu kimia, gaya van der Waals merujuk pada jenis tertentu gaya antar molekul. Istilah ini pada awalnya merujuk pada semua jenis gaya antar molekul dan hingga saat ini masih kadang digunakan dalam pengertian tersebut. Tetapi saat ini lebih umum merujuk pada gaya-gaya yang timbul dari polarisasi molekul menjadi dipol. Klasifikasi gaya van der Waals. Klasifikasi gaya van der Waals dibagi menjadi 5. Yang pertama, interaksi ion dengan dipol. Yang kedua, interaksi dipol dengan dipol. Yang ketiga, interaksi ion dengan dipol terinduksi. Yang keempat, interaksi dipol dengan dipol terinduksi. Dan yang kelima, interaksi dipol terinduksi dengan dipol terinduksi. Interaksi ion dengan dipol. Interaksi ion dengan dipol merupakan interaksi atau tarik-menarik antara ion dengan molekul polar atau dipol. Interaksi tersebut jenis interaksi yang relatif cukup kuat. Contohnya, H+ ditambah H2O menghasilkan H3O+. Yang kedua, Ag+ ditambah NH3 menghasilkan AgNH3+. Contoh lainnya yaitu NaCl sebagai senyawa ion dapat larut dalam air sebagai pelarut polar dan AgBr sebagai senyawa ion dapat larut dalam NH3 sebagai pelarut polar. Interaksi dipol dengan dipol. Interaksi dipol dengan dipol merupakan interaksi antara sesama molekul polar atau dipol. Interaksi ini terjadi antara ekor dan kepala, di mana jika berlawan kutub maka akan tarik-menarik dan sebaliknya. Contoh, triklorometan dan CHCl3 merupakan molekul dengan gaya dispersi yang tinggi karena elektronegativitas 3 klor. Hal itu menyebabkan daya tarik dipol dengan dipol lebih kuat antar satu molekul dengan tetangganya. Yang selanjutnya yaitu interaksi ion dipol terinduksi. Interaksi ion dipol terinduksi merupakan interaksi antara aksi ion dengan dipol terinduksi. Dipol terinduksi merupakan molekul netral yang menjadi dipol akibat induksi partikel bermuatan yang berada di dekatnya. Partikel penginduksi tersebut dapat berupa ion atau dipol lain, di mana kemampuan menginduksi ion lebih besar daripada kemampuan menginduksi dipol, karena muatan ion yang juga jauh lebih besar. Interaksi ini relatif lemah karena kepolaran molekul terinduksi relatif kecil daripada dipol permanen. Contohnya yaitu I- ditambah I2 menjadi I3. Yang kedua yaitu interaksi dipol-dipol terinduksi. Interaksi dipol-dipol merupakan interaksi antara sesama molekul polar atau dipol. Interaksi ini terjadi antara ekor dan kepala, di mana jika berlawan kutub maka akan tarik-menarik dan sebaliknya. Contohnya, triklorometan dan CHCl3 merupakan molekul dengan gaya dispersi yang tinggi karena elektronegativitas 3 klor. Hal itu menyebabkan daya tarik dipol-dipol lebih kuat antar satu molekul dengan tetangganya. Yang ketiga yaitu interaksi dipol terinduksi. Dipol terinduksi. Mekanisme terjadinya interaksi dipol terinduksi. Dipol terinduksi. Pasangan elektron suatu molekul baik yang bebas maupun yang terlihat selalu bergerak mengelilingi inti elektron. Yang bergerak dapat mengimbas atau menginduksi sesaat pada tetangga sehingga molekul tetangga menjadi polar terinduksi sesaat. Molekul ini pula dapat menginduksi molekul tetangga lainnya
sehingga terbentuk molekul-molekul dipol sesaat. Yang selanjutnya, pengaruh gaya van der Waals terhadap titik didih. Semakin kuat ikatan antar molekul, titik didih semakin tinggi, karena energi yang dibutuhkan untuk memutus ikatan akan semakin besar. Baiklah, yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan van der Waals. Faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan van der Waals ada 4, yaitu yang pertama jumlah elektron dalam atom atau molekul. Makin besar ukuran atom atau molekul, maka makin besar jumlah elektron, sehingga makin jauh pula elektron terluar dari inti dan makin mudah awan elektron terpolarisasi, serta makin besar gaya dispersi. Yang kedua adalah bentuk molekul. Molekul yang bentuknya sederhana akan memiliki gaya antar molekul yang kuat dibandingkan dengan molekul yang bentuknya rumit. Yang ketiga adalah kepolaran molekul. Karena ikatan van der Waals muncul akibat adanya kepolaran, maka semakin kecil kepolaran molekulnya, maka gaya van der Waals-nya juga akan makin kecil. Yang terakhir adalah kenaikan titik gas. Alasan yang mendasari bahwa titik didih meningkat sejalan dengan menurunnya posisi unsur pada golongan adalah kenaikan jumlah elektron dan juga tentunya jari-jari atom. Selanjutnya adalah bentuk molekul. Pada gambar tersebut dapat kita lihat ada bentuk molekul dari N-pentana, isopentana atau 2-metil-butana, neopentana atau 2,2 dimetil-propana. Hubungan bentuk molekul dan titik didih senyawa. Berikut adalah senyawa N-pentana dengan massa molekul relatif 72, bentuk molekul rantai lurus dan tidak bercabang dengan titik didih 36, dan senyawa isopentana dengan massa molekul relatif 72 dengan bentuk molekul memiliki satu percabangan dan titik didih 28, dan senyawa 2,2 dimetil propana atau neopentana dengan massa molekul relatif 72 dengan bentuk molekul memiliki dua percabangan dengan titik didih 9,5. Bentuk molekul yang tidak bercabang atau N-pentana memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan bentuk molekul yang bercabang. Sebab pada rantai lurus inti atom lebih mudah menginduksi awan elektron sehingga memiliki gaya tarik-menarik dipol sesaat yang lebih besar. Sekian dari penjelasan kami, terima kasih.